Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, perkenalkan nama saya Oswaldus Mola Ito SPD, mahasiswa PPK dalam jabatan tahun 2023, kategori 1 angkatan 3 di LPTK Universitas Negeri Manado, nomor induk mahasiswa 23906172. Saya mengajar di SD Impres Lea, Desa Degalea, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 3 SD dengan materi benda konkret yang menunjukkan pecahan. Tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Baik, sehat, puji Tuhan. Yes. Baik, terima kasih. Pagi ini kita akan memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini. Untuk itu, sebelum kita mulai kegiatan kita, mari kita membuka kegiatan kita ini dengan doa kepada anak Abed. Untuk silakan untuk memimpin doa. Berdoa dalam nama Bapa, Bapa Putra Kudus, amin. Bapa Putra Kudus, amin. Baik, terima kasih pada anak Abed mengantar kita dengan doa dalam kegiatan kita hari ini. Baik, anak-anak semuanya hadir? Hadir. Baik, Pak Guru cek nama-nama. Yang pertama, Faustina Inisa Aji. Hadir Pak. Baik, untuk menumbuhkan rasa nasionalis kita terhadap tanah air bangsa kita, mari kita menyanyikan lagu nasional. Kepada Anda pemimpin, Pak Guru mengingatkan untuk memimpin dalam lagu nasional. Ya, kita beri. Garuda Pancasila, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu maju. Baik, terima kasih. Anak-anak kembali ke tempat duduk. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tema 5, cuaca, subtema 2, perubahan cuaca, pembelajaran 1. Pernahkah anak-anak memiliki buah untuk membagi kepada teman-teman kalian? Bagaimana cara anak-anak membagi buah-buahan yang anak-anak miliki kepada 2 atau 3 teman supaya semua teman itu dapat bagian yang sama? Berarti dengan cara kita memotongnya bagian sama besar sesuai dengan jumlah teman kita. Ya. Tujuan pembelajaran
dengan benda konkret berupa kardus melon, dipotong menjadi beberapa bagian. Peserta didik membandingkan dua pecahan berpembilang sama dengan benar. 2. Setelah membuat alat peraga kardus melon, peserta didik dapat menyusun kembali soal perbandingan dua pecahan berpembilang sama dengan benar. Karakteristik peserta didik yang diharapkan: 1. Religius, 2. Nasionalis, 3. Mandiri, 4. Gotong royong, 5. Integritas. Kita lanjut pada kegiatan kita hari ini. Silakan anak-anak membaca teks bacaan di halaman 49. Silakan. Cuaca dan perubahannya. Cuaca di sekitar kita dapat berubah-ubah. Cuaca dapat berubah setiap hari. Jika hari ini hujan, esok cuaca dapat menjadi cerah. Jika hari ini cerah, esok dapat saja berubah menjadi hujan. Saat cuaca cerah, matahari bersinar cerah sehingga udara menjadi panas. Ini contoh buah melon yang sudah dibuat dan kita tempel dalam kardus melon. Jika melon dibagikan ke semua anak, bagaimana caranya? Ya, kita memotongnya bagian yang sama besar dan bagian yang sama sesuai dengan jumlah kelompok. Seperti di sini, jumlah kelompoknya berapa orang? 3 orang. Di sini berapa orang? 5 orang. Bagaimana jika dua buah melon dipotong tidak sama besar? Yang satu dipotong menjadi dua bagian yang sama besar, dan yang satu dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. Bagaimana caranya? dengan 1/4 dan 1/2. Ya, berarti satu bagian kardus melon tadi dipotong satunya 2 bagian, dan yang satunya berapa bagian? 4 bagian. Berarti dalam pecahan kita menulis atau bisa mendapat 1/2 dan 1/4. 1/2 dan 1/4. Hari ini adalah hari Minggu. Saat sore hari, cuaca berawan dan udara terasa sejuk. Kayu mengajak teman-temannya ke balai desa. Kayu mengajak mereka untuk beraktivitas di luar rumah. Kayu, Siti dan Lani akan belajar menari. Sementara Denny, Udin, dan Edo mau bermain bola di lapangan. Sebelum beraktivitas, Yayu mengajak mereka untuk menikmati buah melon yang digawainya. Baik anak-anak, setelah anak-anak menyaksikan tayangan video tadi, bagaimana kita membandingkan pecahan. Setelah anak-anak menyaksikan tayangan video tadi,
pecahan apa saja yang sudah kamu peroleh melalui time video tadi? Pecahan yang sudah di videokan tadi, pecahan berapa saja tadi? Ada di dalam time video. 1/8. 1/8. Ya? 1/6. 2/8. Jeffrey? Tadi sudah nonton tadi toh? Ya. 2/6. Ya? 3/8. 6. Baik. Bagaimana caranya kita membandingkan pecahan? Bagaimana caranya? Kalau kita nonton dalam time video tadi, bagaimana caranya? Ya? Ya, bagaimana caranya? Oke? 1/8 lebih kecil dari 1/6. Maksudnya bagaimana caranya kita bisa membandingkan 1/8 dan 1/6? Bagaimana caranya kita membandingkan? Ya? Dari cara kita memotongnya, ya tidak? Kalau kita memotong pakai buah melon 1/6 dan 1/8 toh? Iya tidak? Untuk bisa membandingkan itu, setelah kita potong buah melon tadi, setelah saya potong, kita mulai bandingkan antara 1/8 dan 1/6, mana yang lebih besar atau lebih banyak, kecil. Sebelum Pak Guru membagi LKPD untuk anak kerja, sebelumnya kita mengetahui langkah-langkah pembuatan kardus melon. Yang pertama, 2 buah kardus melon, 2 buah kardus lingkaran ditempelkan dengan gambar melon. Kemudian buat garis pada garis melon menjadi beberapa bagian sesuai dengan kartu soal. Guntinglah garis bagian sesuai dengan kartu soal. Kemudian bandingkan satu bagian lingkaran yang telah dipotong dengan bagian lingkaran lainnya. Lalu analis dan tentukan dengan menulis simbol lebih besar atau lebih dari, lebih kecil atau kurang dari, dan sama dengan. Silakan tulis nama kelompoknya. Ya. Nama kelompok. Sudah, nama kelompok sudah. Kelompok awal sudah? Kelompok lagi? Baik anak-anak, tahukah kalian apa itu pecahan? Indri? Apa? Pecahan merupakan? Pecahan merupakan sesuatu yang utuh. Contoh tadi loh, ini
sebelum dipotong. Buah melon tadi sebelum dipotong dia masih keadaan utuh. Setelah dipotong menjadi bagian-bagian yang sama besar. Kalau kita memperhatikan tayang di depan, itu sebuah melon utuh dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Maka setiap bagian nilai bilangnya adalah 1/4. 1 disebut pemilang, 4 disebut penyebut. Kemudian jika melon tersebut dipotong lagi menjadi 8 bagian sama besar, maka setiap bagian nilai bilangannya 1/8. 1 disebut pemilang, 8 disebut penyebut. Nah, bagaimana kita membandingkan pecahan? Kita membandingkan pecahan itu dengan cara memberi tanda lebih besar atau lebih dari, lebih kecil atau kurang dari, atau tanda sama dengan. Coba kita anak-anak amati cara membandingkan bilangan pecahan berpembilangan sama. Beritahu pembilangan sama di depan itu angka berapa? Pembilangan sama. Angka berapa? Yang sama. Pembilangan sama. Ya? Angka berapa sama? Pembilangan. Ya? Angka 1. Benar atau salah? Pembilangan sama karena pembilangan selalu angka yang bagian atas, karena penyebut di bagian bawah. Ada 1/4, 1/8, 3/4, 3/8. Angka apa lagi yang pembilangan sama? Beri ini aja nih. 3. Jadi kesimpulannya kita peroleh pada perbandingan pecahan berpembilangan sama, maka semakin besar penyebutnya, semakin kecil nilainya. Jadi tadi Pak Agus sudah bagi LKPD dan kadis melon tadi, dan anak-anak sudah memotongnya. Kelompok 1 memotongnya menjadi berapa bagian? 3 bagian. Kelompok 2 memotongnya menjadi berapa bagian? 5 bagian. Sesuai dengan jumlah anak. Ya. Kemudian setelah anak-anak memotong kadis melon tadi sesuai dengan jumlah setiap kelompok, silakan anak-anak menulis dalam LKPD. Kelompok 1 dia menulis ada berapa bagian yang oleh setiap anak. Kelompok 2 juga begitu. Setelah anak-anak memperoleh bagian buah melon yang dipotong untuk setiap anak tadi, silakan menggunakan tanda lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan untuk membandingkan antara kedua kelompok tadi. Kelompok pertama 3 bagian, kelompok kedua 5 bagian. Setelah anak membandingkan hasil kerja memotong buah melon tadi, kemudian membuat perbandingan
Langkah selanjutnya anak-anak bisa membuat kesimpulan setelah anak-anak melakukan pekerjaan memotong buah melon sesuai dengan jumlah kelompok masing-masing. Kawan sudah? Sudah? Kelompok melati sudah? Baik, kelompok mana yang melaporkan hasil diskusi kelompoknya, silakan maju. Komandan dulu. Ya, kelompok maklum dulu. Ya, silakan. Kelompok 1 3 bagian setiap anak. Kelompok 2 5 bagian setiap anak. Kelompok 1 1/3 bagian. Kelompok 2 1/5 bagian. 1/3 lebih besar dari 1/5. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil kerja kelompok masing-masing adalah kelompok 1 buah melonnya masih utuh dan kelompok 1 buah melonnya dipotong menjadi 3 bagian yang sama besar dan kelompok 2 buah melonnya dipotong menjadi 5 bagian yang sama kecil. Jadi 1/3 dan 1/5, 1/3 lebih besar dari 1/5. Habis? Ya, tepuk salut untuk kelompok Mawar. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya. Terima kasih kepada kelompok Mawar yang diwakili oleh Nia yang sudah menyampaikan hasil diskusi kelompok melalui kerja memotong buah melon menjadi 5 bagian untuk setiap anak. Kelompok melati ada yang lain selain yang sudah disampaikan oleh kelompok tadi. Mawar 5 buah melon. Setiap anak di kelompok melati memotong 3 bagian yang sama besar. Kemudian kelompok Mawar memotongnya 5 bagian sama kecil sama besar, ya toh? Sehingga setiap anggota kelompok memperoleh bagian yang sama. Sekarang coba Jeffrey angkat 1 potong melon sudah dipotong. Ya. Brito pegang 1 potongan tidak dipotong tadi. Nah, coba angkat ke atas. Ya. Sekarang Indri, bandingkan potongan buah melon antara Jeffrey yang pegang dengan Brito yang pegang. Potongan siapa yang lebih kecil? Brito. Rita, dari kedua potongan dipegang oleh Brito dan ini Jeffrey tadi, potongan melon mana lebih besar? Ya, Jeffrey. Baik. Ketika kita membandingkan 2 pecahan 1/5 dan 1/3, kita melihatnya dengan besar potongan, ya tidak? 1/3 dan 1/5. Kelompok melati dipotong 3 bagian. Mereka hanya 3 orang. Sementara kelompok Mawar 5 bagian.
ada 5 orang. Setiap kelompok memperoleh bagian yang sama. 5-5 loh. Atau ada yang kurang? Sama ya? Ya. Nah, ketika kita membandingkan, kita melihat potongan mana yang lebih besar. Ya tidak? Potongan mana lebih kecil. Nah, tadi sudah kita dapat bahwa potongan melon yang dipegang oleh Jeffrey dan potongan yang dipegang oleh Brito, potongan Jeffrey lebih besar. Untuk itu dalam matematika menulis 1/3 lebih besar dari 1/5. Jangan sampai kita melihat angka 5 di bawah, dia lebih besar, ya tidak? Tetapi kita melihat hasil potong tadi, ya tidak? Iya. Pemilihan sama tidak angka berapa tadi? Pemilihan sama? 1. Ya toh? Penyebabnya berbeda, angka berapa? 3 dan 5. Ya. Berarti kita sudah bisa membedakan atau membandingkan hasil kerja kelompok 1 dan hasil kerja kelompok 2. Kelompok 1 memotongnya menjadi 3 bagian, kelompok 2 memotongnya menjadi 5 bagian. Kemudian setelah kita membandingkan hasil kerja tadi, kita bisa membuat suatu kesimpulan. Ya tidak? Ya. Kesimpulan peroleh tadi, coba jangan baca ulang kesimpulan tadi. Kelompok 1 buah melon masih utuh dan kelompok 2 buah melon juga masih utuh. Kelompok 1 buah melon dipotong menjadi 3 bagian yang sama besar dan kelompok 2 buah melon dipotong menjadi 5 bagian yang sama kecil. Jadi 1/3 dan 1/5, 1/3 lebih besar dari 1/5. Pada perbandingan pecahan bagian berbilangan sama, maka semakin besar penyebut semakin kecil nilainya. Nah ini lihat 1/4, 1/8 loh. Kemudian gambar bagian bawah potongan melon tadi 3/4 dan 3/8. Ini kita bisa membandingkan berpemilihan sama angka 3 dan angka 3 di atas angka 1 dan angka 1. Penyebutnya berbeda, di atas 4 dan 8, di bawah juga 4 dan 8. Bisa nggak tidak? Baik, kegiatan apa saja yang sudah anak-anak peroleh pada hari ini?
Membagi pecahan. memotong buah melon, Ya. Ya, membuat kesimpulan. Apa lagi? memotong buah melon, Memotong buah melon sesuai dengan jumlah anak dalam kelompok. Apa lagi? Dari beberapa kegiatan tadi yang sudah kamu lakukan, kegiatan mana yang kamu suka? Ya, membandingkan pecahan. Bagaimana kita memperoleh atau kita bisa membandingkan sebuah pecahan? Caranya bagaimana? dengan memotong bagian yang sama kecil. Iya, kita memotongnya dengan bagian yang sama besar dan bagian yang sama kecil. Dari kegiatan tadi, mungkin anak-anak mengalami kesulitan. Ya, kesulitannya apa tadi? Memotong buah melon ya. Jadi kita harus bisa menentukan langkah pertama, ya tidak? Sehingga ketika kita potong hasilnya sama 3 potong tadi atau 5 potong tadi, ya tidak? Ya. 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 Kita bisa belajar membandingkan pecahan menggunakan benda konkret yang ada di sekitar kita. Tadi dong, kardus tadi dong, ya tidak? Ini kita bisa buat, ya tidak? Baik. Untuk memahami kegiatan kita hari ini, kita melaksanakan proses pembelajaran, kemudian anak-anak diberi tugas untuk menyelesaikan LKPD, dan berikut sebagai hasil dari kegiatan kita, anak-anak akan mengerjakan evaluasi. Pak Guru akan bagi soalnya dan anak-anak menyelesaikan secara individu masing-masing. Bukan seperti tadi kita kerjain, tidak. Jadi setiap anak selesaikan sendiri-sendiri. Tulis nama, ya, gunting dan alat peraga kita dalam lemari supaya jangan mengganggu gunting. Nanti kena tangan, gunting itu cium dalam laci. Ya, silakan. Baik anak-anak, setelah anak menyelesaikan evaluasi, kita
mengulang kembali materi yang sudah kita peroleh tadi pada hari ini tentang bilangan pecahan. Ya toh? Kita bisa membandingkan bilangan pecahan, kemudian kita bisa mengetahui pecahan sederhana dengan menggunakan benda-benda konkret yang ada di sekitar kita. Tadi kita menggunakan gambar buah melon yang ditempel pada kardus, ya toh tadi. Ya, jadi kita sudah mengenal pecahan sederhana, kita sudah mengetahui bagaimana cara membandingkan pecahan. Kemudian kita bisa membuat kesimpulan dari hasil kerja kita tadi. Terima kasih kepadamu karena yang menemani kami dari pagi hingga siang ini, dan kami bisa menyelesaikan tugas dengan kepada melakukan itu pada masa. Baik, terima kasih pada anak-anak yang telah bersama Pak Guru dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini, dan kita lanjut pada hari Selasa. Hari Selasa kita akan lanjut tentang mata pelajaran bahasa Indonesia. Silakan bermain di luar, istirahat sambil nanti jam pulang.